Saya mengajak saudara untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan 10. Mengapa saya memilih teks ini dan menginginkan supaya saudara membacanya? Ada satu fakta supranatural yang tersembunyi dan bahkan jutaan manusia di bumi ini tidak dapat mengenal dan tidak mau kenal, apalagi mau mengerti atau mau mencari tahu. Fakta kedua ialah fakta yang terpisah dari dan di luar dari kewajaran hidup manusia. Mengapa? Karena ada unsur parameter yang saat ini saya akan berikan, yaitu ada 3 parameter. Yang pertama adalah rasa ingin memiliki, yang kedua adalah ketaatan atau iman, dan yang ketiga adalah niat atau intent atau kavanah dalam bahasa Ibrani. 3 parameter yang saya sebutkan ini akan membawa manusia kepada fakta paralel yang dimiliki Tuhan, yaitu pertama, jika saudara haus dan lapar akan kebenaran, Matius pasal 5 ayat 6. Dan yang kedua adalah jiwamu merindukan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan Lukas 8 ayat 45 sampai dengan 46, atau Yakobus pasal 2 ayat 18. Yang keempat, tanpa ketaatan atau iman, saudara tidak akan masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Lukas 18 ayat 8. Yang kelima, harus ada kerjasama dengan Tuhan supaya dapat mengakses apa yang Tuhan bagikan kepada saudara. Dalam Perjanjian Lama, contoh Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 27 atau Amos pasal 3 ayat 3. Yang keenam, supaya dapat masuk dalam fakta ini harus melatih iman, yaitu ditulis dalam Matius 6 ayat 10 sampai dengan 12. Yang ketujuh, Tuhan mau berbicara dengan orang yang selalu mencari Dia, dan di situ Dia akan menuntun kita. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan 29. Yang kedelapan, kalau mau berjalan dengan Tuhan harus berada dalam satu persetujuan dengan Dia atau dengan Tuhan, yaitu Matius pasal 14 ayat 36 atau Lukas 24 ayat 28 sampai 29. Yang kesembilan, kita perlu melatih indera rohani kita dengan menggunakan 3 parameter. Parameter itu artinya alat ukur, ya, supaya saudara masuk wilayah alam supranatural. Ibrani pasal 5 ayat 14. Dan yang terakhir, kalau mau masuk jalur ini, saudara-saudara, hakimi dirimu sendiri. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 20. Sebaiknya kita membaca teks yang tadi saya sebutkan, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan 10. Ayatnya yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayatnya yang keenam, datanglah seseorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Ayat ketujuh, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat ke-8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya,
tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat ini, bacaan ini, teks ini terlalu dalam. Perhatikan ayat yang ke-6. Datanglah seseorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Pertanyaannya, apakah Yohanes Pembaptis ini datang atau turun dari langit? Tidak. Dia lahir dari seorang perempuan yang bernama Elizabeth dan ayahnya seorang imam besar namanya Zakaria. Inilah yang tadi saya sebutkan, fakta supranatural yang tersembunyi, dan saya katakan bahkan jutaan manusia di bumi ini tidak dapat mengenal dan tidak mau kenal, apalagi mau mengerti atau mencari tahu. Coba saudara perhatikan Ibrani pasal 4 ayat 2 yang berkata, kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan itu sama seperti mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini orang Yahudi. Tetapi firman kesukaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ingat 3 parameter yang tadi saya sebutkan, salah satu adalah iman. Itu di tingkat kedua, punya ketaatan dan punya iman. Arti sebenarnya dari iman itu adalah ketaatan. Kita punya iman berarti kita taat kepada firman Tuhan. Ketiga parameter yang tadi saya sebutkan, kita tidak dapat pisahkan, mereka satu paket. Oleh karena itu saudara dapat mengukur dirimu sendiri setelah memahami 3 parameter yang saya sebutkan tadi, yaitu 1. Rasa ingin memiliki, yang kedua ketaatan dan atau iman, dan yang ketiga niat. 3 komponen parameter ini bukan teori tetapi fakta, sehingga saya menyebutnya fakta paralel. Kenapa? Karena terjadinya terpisah dari dan di luar dari kewajaran hidup manusia. Mari kita buktikan fakta ini dengan menyimak penggalan teks dari Kejadian pasal 32 ayat 25 dan sampai 26 yang berjudul Pergumulan Yakub dengan Allah. Itu versi Lembaga Alkitab Indonesia Tolai. Sedangkan versi New King James berjudul Wrestling with God. Ketika membacakan judul ini baru saya pahami arti yang sesungguhnya. Ayat 25-nya berkata, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelocok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Pertanyaannya, Yakub tahu dari mana bahwa yang dia bergulat itu adalah Allah sendiri? Taunya dari mana? Coba perhatikan kalimat Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Apakah yang seperti ini sering terjadi dalam hidup kita sehari-hari, saudara? Tidak pernah terjadi sama sekali. Hanya 1 kali terjadi, yaitu dengan Yakub. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Lukas 18 ayat 8b yang katanya, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau supaya ketika ia datang, dia bertemu dengan kita memiliki iman seperti Yakub itu. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, tanpa ketaatan atau iman, saudara tidak akan masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita ambil lagi satu penggalan teks, yaitu Matius pasal 14 ayat 28 sampai dengan 31 yang bersubjudul Yesus berjalan di atas air.
Cuplikan kalimatnya berbunyi, lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Katanya, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatikan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yakub dan Petrus ini berbeda. Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Petrus berkata, jika engkau adalah Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkan engkau. Mengapa Petrus gagal sedangkan Yakub tidak gagal? Kita lihat satu penggalan teks lagi dari Lukas pasal 8 ayat 45 sampai dengan 47 di bawah satu subjudul Yesus menyembuhkan salah satu perempuan yang sakit perdarahan. Kita lihat ayatnya yang ke-45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengirmuni engkau dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Pertanyaannya, mengapa Petrus gagal sedangkan perempuan yang sakit perdarahan ini tidak gagal? Jawabannya adalah 3 parameter yang tadi saya sebutkan. Perempuan ini penuhi semua. Yang pertama adalah rasa ingin memiliki kesembuhan. Yang kedua, dia mempunyai ketaatan atau iman yang teguh. Dan yang ketiga adalah memiliki niat. Seandainya waktu itu dia tidak cukup kuat untuk menerobos kerumunan itu, saudara, itu dia tidak akan mendapatkan kesembuhan itu. Tapi dengan niat yang sangat kuat, sehingga walaupun kerumunan itu tebal, tapi dia mampu menerobos. Dia harus menerobos kerumunan itu supaya dapat menjamah jubah Yesus. Petrus saja mengakui bahwa manusia terlalu banyak dan berdesak-desakan sehingga Petrus sendiri tidak dapat lihat ada perempuan yang memegang jubah Yesus. Supaya saudara-saudara dapat masuk dalam fakta ini, harus melatih iman. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Matius 6 ayat 10 sampai dengan 12 yang berkata, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa ini singkat, padat, jelas, dan semua maksud Tuhan Allah Tuhan Yesus ada terkandung di dalam doa ini. Makanya saudara doa tuh jangan terlalu panjang-panjang bertele-tele. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati manusia. Yohanes pasal 2 ayat 25. Ada satu fakta dalam perjanjian baru yang berkata kalau mau berjalan dengan Tuhan harus berada dalam satu persetujuan dengan Dia. Lukas 24 ayat 28 sampai 29 yaitu penampakan di jalan ke Emmaus. Kita ambil cuplikan kalimatnya supaya kita membuktikan bahwa kalau mau berjalan dengan Tuhan harus berada dalam satu persetujuan dengan Dia. Ayat 28 dari Lukas pasal 24.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi di ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia atau Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saat itu kalau dia tidak setuju dan dia jalan terus, apakah kalimat ini akan terjadi? Tidak, saudara. Oleh karena itu, kalau mau berjalan dengan Tuhan, harus berada dalam satu persetujuan dengan dia. Dia setuju baru tinggal dengan mereka. Kalau dia tidak setuju sore itu, pasti dia tidak akan tinggal dengan dua murid itu. Akhir ini banyak orang ingin berbuat yang aneh-aneh dan minta Tuhan setuju. Contoh yang paling fakta, kalau dia maju untuk jadi pilcaleg atau kepala daerah, dia keliling ini tukang doa, minta doa supaya Tuhan kabulkan dia supaya terpilih jadi DPR atau bupati atau gubernur dan lain-lain sebagainya. Kalau Tuhan setuju, saudara akan jadi. Kalau Tuhan tidak setuju, walaupun saudara habis-habisan, tidak akan jadi. Dalam kejadian seperti ini saya mau kasih tahu saudara terus terang. Kalau saudara suruh orang lain yang minta sampai Tuhan Yesus datang kembali pun permintaan saudara tidak akan terpenuhi. Karena apa? Iman itu adalah persoalan pribadi, bukan persoalan orang lain yang kita suruh dia untuk minta seperti ini. Lihat saja itu perempuan yang perdarahan itu, dia sendiri, dia tidak minta orang lain, dia sendiri. Fakta lain yang tadi saya sebutkan yaitu bahwa Tuhan mau berbicara dengan orang yang selalu mencari dia, dan di situ pula dia akan menuntun kita. Lihat Yohanes pasal 6 ayat 22, orang banyak mencari Yesus, itu subjudulnya. Dan ketika orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, itu di ayat 25, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Di situ dia menuntun mereka, saudara, karena banyak orang itu mencari dia. Entah mencari dia karena apa. Alasan yang pertama adalah mereka mencari dia dan mendesak dia menjadi raja. Tetapi yang dia tuntun bukan untuk menjadi raja, malahan dia tuntun mereka supaya beriman. Saudara pasti bertanya kepada saya, mana ayatnya yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memberi tuntunan kepada orang banyak yang mencari dia itu. Perhatikan ayat 27 daripada Yohanes pasal 6 yang berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Yesus menjawabnya dengan jawaban yang sangat sederhana. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Tuhan Yesus berkata kepada bangsanya sendiri, yaitu orang Yahudi atau orang Israel sendiri. Artinya sampai dengan hari ini Israel memiliki agama bukan Kristen tapi agama Yahudi. Mereka belum percaya kepada Dia yang diutus Allah.
sedangkan bangsa lain atau bangsa yang non-Yahudi sudah percaya sekian jauh, saudara-saudara. Jika saudara ingin masuk jalur ini, hakimilah dirimu sendiri. Yohanes 8 ayat 12-20. Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan Ibrani pasal 4 ayat 2 juga berkata, "Kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti mereka, tetapi firman kesukaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya." Supaya saudara dapat masuk ke wilayah alam supranatural, saudara perlu melatih indera rohanimu dengan menggunakan 3 parameter ini. Kita lihat penggalan teksnya dalam Ibrani pasal 5 ayat 14 yang berkata, "Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Kita harus melatih panca indera kita supaya terlatih dengan baik. Supaya apa, saudara? Kita dapat masuk dalam alam supranatural seperti yang dialami oleh Petrus, yang dialami oleh perempuan yang mengalami sakit perdarahan itu, yang dialami oleh Yakub, dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab lain yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, karena hanya dengan 3 tokoh saja saudara sudah paham apa yang saya maksudkan.